adalah darahnya para remaja. Dan masa muda adalah masa yang berapi-api. Begitu kata Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Salam pramuka. Maharumbu, disiplin, santun, mandiri. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak ya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan dan memakai masker ketika kalian bepergian dari rumah. Baiklah adik-adik, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan materi SKU nomor 18 tentang perkembangan fisik laki-laki dan perempuan ya, atau sudah identik ya, sudah saya buka tadi diawali dengan masa muda atau remaja gitu ya. Berbicara tentang masa remaja adalah masa-masa di mana kalian mencari jati diri kalian, masa-masa yang paling indah, masa-masa yang bisa dibilang labil gitu ya, atau ketika kalian sudah mengalami puber atau masa pubertas. Apa sih itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa di mana kalian mengalami perubahan fisik, perubahan psikis, dan perubahan kematangan fungsi seksual. Ya, untuk lebih jelasnya ya, silahkan kalian perhatikan tabel berikut ini. Ya, dalam tabel tersebut ya sudah dijelaskan apa namanya perbedaan perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan. Ini yang paling mudah dikenali dulu ya adik-adik. Misalnya kalau laki-laki itu biasanya sudah tumbuh jakun ya. Coba ini yang kaum ada, coba dilihat, dipegang lehernya, apakah sudah ada jakunnya? Kalau sudah ada berarti kalian sudah remaja ya, kalian sudah puber ya. Kemudian kalau perempuan ini biasanya ditandai dengan mengalami haid atau menstruasi yang penuh. Kalau laki-laki berarti dia mimpi basah ya. Seperti itu. Kemudian perubahan fisik lain yang mudah dikenali, suara laki-laki membesar gitu ya, lebih lembas gitu ya, suaranya lebih besar. Sedangkan kalau perempuan itu lebih lembut, masya Allah ya gitu. Terus kalau laki-laki dadanya lebih budak gitu ya, ototnya juga terlihat lebih kuat seperti itu. Kalau perempuan gitu ya, itu pinggulnya itu membesar. Kalau laki-laki itu mengecil gitu ya. Kemudian perubahan fisik lain yang mudah dikenali, kalau laki-laki sudah tumbuh rambut kumis ya, atau jenggot bahkan ya. Ada yang sudah kumisan plus jenggotan gitu ya, itu berarti kalian sudah benar-benar puber gitu ya. Nah, kalau perempuan itu ya bisa dilihat sendiri ya, kalian rata-rata kalian mengalami perubahan fisik terjadi ketika kalian pada masa remaja ya, seperti itu. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa baca sendiri di tabel juga, apa namanya, cari di internet ya, untuk selebihnya perubahan fisik apa saja sih gitu ya, yang lebih mudah dikenali. Tapi tadi ya yang mudah dikenali dari fisik seperti itu, dari laki-laki dan perempuan. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan psikis yang dialami oleh remaja ketika dia sudah pubertas. Yang pertama, kalian mulai tertarik dengan lawan jenis. Gitu ya. Coba sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya dulu nih. Coba kalian ingat-ingat, kira-kira kapan ya kalian sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, sudah mulai suka dengan lawan jenis? Pada saat usia berapa kalian? Atau mungkin pada saat kalian TK, SD, atau mungkin PAUD atau playgroup ya, kalian sudah suka gitu ya dengan temannya gitu ya misalnya, atau sudah ngaku-ngaku kamu pacarnya aku atau dia pacarku kayak gitu ya. Itu yang namanya kalian berarti sudah, kalau kalian mengalami saat playgroup atau TK sudah suka sama temennya, berarti kalian sebenarnya sudah dewasa sebelum waktunya ya, sudah puber sebelum waktunya ya. Tapi memang itulah fakta yang terjadi ya adik-adik. Kalau kita lihat mungkin di sekitar lingkungan kalian gitu ya, banyak anak-anak TK gitu, SD, bahkan playgroup itu sudah tahu yang namanya cinta gitu ya. Itu
sudah tahu cinta-cintaan gitu ya, atau bahkan itu sudah punya pacar ketika SD, TK gitu ya, itu yang memprihatinkan. Coba ya, adik-adik kalau kalian memiliki adik yang masih TK, masih PAUD, tolong dibilangin ya, supaya jangan cita-citaan dulu gitu ya. Karena itulah fakta yang terjadi di masyarakat ya, itu tentunya sangat memprihatinkan ya adik-adik ketika masih seusia mereka gitu ya, usia kecil dini kali dia sudah mengenal yang namanya cinta. Tidak dibenarkan ya, kalau yang punya adik silahkan di dinasihati ya. Berbicara tentang cinta ya, remaja yang ditandai dengan adanya ketertarikan dengan lawan jenis, ini juga menimbulkan beberapa dampak ya, ada positif dan negatif. Negatifnya adalah kalau dia atau kita tidak bisa menjaga pergaulan kita akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas ya. Mungkin kalian sudah dengar, sudah pernah mengalaminya di tempat tinggal kalian atau di kota-kota besar ya, banyak berita-berita miris tentang pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja. Itu sangat memprihatinkan ya, misalnya ya, akibat pergaulan bebas ada yang sampai misalnya hamil di luar nikah, tawuran gara-gara rebutan pacar, atau bunuh diri gitu ya gara-gara ditinggal atau diselingkuhin pacarnya, seperti itu ya. Ini yang sangat miris ya adik-adik. Tolong yang sudah punya pacar ya, kalian harus bisa lebih menjaga diri kalian, membatasi diri kalian gitu ya, supaya kalian menjaga apa-apa yang perlu terjaga. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang kurang positif ya. Misalnya kalian sering berduaan dengan pacar kalian gitu, berdua-duaan di tempat yang sepi misalnya ya. Ingat, kalau ada yang dua orang bukan muslim berdua-duaan, berarti yang ketiga adalah syaitonir rojim ya adik-adik. Jadi kalian harus lebih bisa menjaga diri. Kalau perlu ya, untuk sekarang kalian fokus dulu belajar ya, fokus dulu kalian untuk meraih masa depan kalian, mewujudkan mimpi kalian, mewujudkan impian keluarga kalian, ibu bapak kalian ya, banggakan mereka. Jangan fokus ke pacaran. Dan yang belum punya pacar nih, siapa nih ya, 1, 2, 3 ya, sedikit ya, nggak apa-apa ya. Dan kita itu adalah beruntung ya, orang-orang pilihan. Bersyukurlah kalian karena Allah masih menjaga kalian ya, kalian masih diteguhkan hatinya untuk tetap jomblo fisabilillah gitu, masya Allah ya, jomblo karena Allah ya, masya Allah ya. Jadi kalian bisa lebih fokus ke masa depan kalian ya. Jadi ingatlah ya, bahwa yang terjaga hanya untuk yang menjaga gitu ya. Yang sudah punya pacar, hati-hati kalian bisa membatasi diri kalian ya. Untuk yang kaum Adam, tolong ya, kalian harus bisa menundukkan pandangan kalian gitu, lebih bisa menghormati perempuan gitu. Untuk yang wanita ya, kalian harus lebih menjaga diri dan kehormatan kalian gitu ya, karena banyak sekali kasus-kasus ya, bahkan ada yang sampai berantem antar teman hanya gara-gara pacar. Saya sering mendengar curhatan anak-anak yang berantem gitu ya, perang dingin dengan teman sekelasnya gara-gara rebutan pacar ya. Itu sangat memprihatinkan sekali ya, memprihatinkan sekali. Jadi tolong, sekarang sudah 2021, kalian kaum milenial, jadilah remaja yang cerdas, remaja yang bijak, yang bisa memilih pergaulan yang bisa membawa kalian ke arah yang positif, melakukan hal-hal yang positif ya. Jangan sampai kalian terjerumus ke hal-hal yang kurang baik, atau terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau teman-teman yang kurang baik gitu ya. Kalian bisa menjaga diri kalian. Oke, itu ciri perkembangan fisik yang pertama ya, tertarik dengan lawan jenis. Kemudian ciri berikutnya adalah kalian, emosi kalian tuh menggebu-gebu ya, seperti tadi kata Bang Roma ya, masa mudalah masa yang berapi-api ya, dikit-dikit emosi ya, dikit-dikit marah gitu, bahkan sampai membantah orang tua kalian ya. Itulah masa remaja, masa yang sedang nakal-nakalnya. Kalau kalian punya adik yang susah dibilangin, susah dinasihatin gitu ya, maunya diturutin terus gitu ya, tolong ya, kalian harus bisa lebih mengendalikan amarah kalian, emosi kalian, agar kalian bisa berpikir lebih dewasa, berpikir lebih kritis, agar kalian terus melakukan kebaikan, berbuat positif ya, dan tidak membuat masalah atau melakukan hal-hal yang bisa membuat kalian menyesal nantinya ya. Kemudian ciri berikutnya adalah kalian ya tidak mau diperlakukan sebagai anak-anak ya. Jadi karena kalian sudah remaja gitu ya,
kalian meraba bahwa kalian sudah bisa menjaga diri kalian, ya. Sehingga mungkin kalau untuk misalnya nih sering terjadi kalian izinnya ke orang tua mau belajar kelompok mengerjakan tugas gitu ya, tugas dari sekolah, tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya melipir ke Teluk Penyu misalnya, melipir nongkrong di kafe-kafe atau makan bareng teman-temannya kayak gitu ya. Tolong ya, kalian harus tetap jujur gitu ya, harus tetap meminta izin ketika kalian hendak pergi keluar rumah ya, karena kalian masih punya orang tua, kalian masih jadi tanggung jawab orang tua. Jadi jangan sampai kalian mengecewakan orang tua kalian atau membuat mereka salah hati ya. Itulah ciri-ciri perkembangan psikis remaja yang mudah dikenali ya. Jadi kalau sekali lagi melalui gerakan pramuka ini, jadilah remaja yang bijak, remaja yang cerdas, yang bisa melakukan atau menginspirasi remaja lainnya untuk melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, dan agama, nusa, dan bangsa. Seperti itu ya adik-adik. Mulai sekarang ayo perbaiki lagi perilaku kalian, ibadah kalian, supaya kalian tetap menjadi pribadi yang berkarakter, yang soleh, yang iman. Nah, untuk tugasnya ya, perhatikan berita yang sedang viral ya, yang sudah disediakan. Coba kalian analisis ya, mengenai berita tersebut dengan 5W1H. Apa penyebabnya gitu ya, di mana kejadiannya, mengapa bisa terjadi gitu ya, siapa yang merugikan atau siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian bagaimana solusi ya terhadap kasus remaja yang terdapat di berita tersebut. Itu tugas yang pertama. Silakan nanti kalian kemukakan pendapat kalian ya lewat Instagram ya, menganalisis atau menanggapi kasus tersebut lewat Instagram, bagaimana pendapat kalian. Kemudian tag di Instagramnya Pramuka, tag IG saya ya. Itu waktunya sampai dengan hari Minggu jam 3 sore ya di Instagram. Kemudian tulisannya kalian kumpulkan di GCR sesuai dengan kode GCR kelas masing-masing. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, silakan kalian dengarkan ya lagunya Rhoma Irama tentang Darah Muda, dan kalian tuliskan apa makna di balik lagu tersebut ya. Dikumpulkan di GCR. Paling lambat sama ya, berbareng sama yang rangkuman tadi ya, yang menanggapi berita tersebut, dan hasil analisis kalian tentang makna di balik lagu Rhoma Irama yang mengandung pesan yang sangat indah untuk kalian, khususnya kaum muda ya, seperti itu. Baiklah adik-adik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini, dan jangan lupa untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.